kita makan akan terasa manis. Nah, yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Setelah itu makanan dari kerongkongan menuju ke lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2 atau 3 bagian bawah kerongkongan. Nah, di sini ada gerakan peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung. Yang ketiga, lambung. Nah, pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik ini dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi melakukan gerakan yang lunak atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Nah, yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, di sini ada getah lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, enzim renin. Nah, yang pertama, asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit yang masuk bersama makanan. Nah, yang kedua, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein atau dengan bentuk kalsium. Nah, yang keempat, usus halus. Setelah masuk usus halus, makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap oleh sari-sari makanan. Nah, di sini ada usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum. Nah, yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Usus ini panjangnya sekitar 1 atau 2-3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas, mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama enzim amilase, yang kedua enzim trypsin, yang ketiga enzim lipase. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi mengubah amilium menjadi maltosa atau monosakarida. Yang kedua, enzim trypsin mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, sedangkan usus kosong atau jejunum, di dalam usus kosong ini kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan lainnya seperti enzim maltase, enzim sukrose, enzim laktase. Nah, enzim maltase ini berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa, sedangkan enzim sukrose ini berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim laktase ini berfungsi mengubah laktosa menjadi glutosa. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain yang pertama, mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. Nah, yang kedua, memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Selanjutnya, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan ini
tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut villi. Nah, di bagian villi ini inilah tempat sari-sari makanan di usus halus diserap. Villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Nah, pada usus halus terdapat umbai cacing atau usus buntut. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Nah, selanjutnya usus besar. Pada usus besar ini sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineral. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusukan yang hidup di usus besar, yaitu bakteri. Nah, sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau fases terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos. Apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi makanan, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Selanjutnya anus. Mungkin tidak asing lagi bagi kita. Nah, anus itu adalah saluran pembuangan terakhir atau tempat keluarnya fases atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Baik, sekian saja materi saya pada hari ini. Jika ada